kendala dulu dengan sekarang kan beda ya, Bu ya. Kalau dulu persaingan kita dengan offline, kalau sekarang sudah ada online, yang berarti persaingan dengan seluruh Indonesia, terutama pemain-pemain besar Jabodetabek. Nah, bagaimana cara Koko menyikapi ini? Guys, hari ini kita kedatangan partner Ewan Aksesoris yang sudah bergabung dengan Ewan Aksesoris sudah lama, Ko Budi, dengan toko Starphone yang ada di tebing tinggi Sumatera Utara. Nah, pada hari ini Ko Budi akan sharing kepada kita bagaimana cara Ko Budi bisa membangun bisnisnya menjadi yang nomor satu di tebing tinggi. Oke, selamat datang Ko Budi. Terima kasih telah bergabung lama dengan Ewan Aksesoris. Ko Budi bisa cerita bagaimana awal mula Ko Budi memulai bisnis aksesoris handphone? Ya, terima kasih ya, Pak Chandra, kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau cerita ngobrol soal aksesoris HP, sepertinya saya masih nostalgia lagi nih ke masa lalu nih. Ya, nostalgia nih. Jadi dulunya saya buka aksesoris HP itu sejak tahun 1969. Oh, berarti udah hampir lebih dari 22 tahun ya? Ya, itu ketika bulan Mei ya, saya buka aksesoris handphone. Tapi sebenarnya dulunya itu bukan aksesoris handphone ya, karena dulunya itu yang dijual gabung ya. Artinya semua barang kebutuhan untuk handphone. Oh, tapi pada era itu ya, pada era itu saya menjual ya. Pada tahun 99 itu ya? 99 itu. Nah, jadi di sana di waktu itu hanya ada beberapa aksesoris ya. Oh, diketahui ya. Dan handphone juga sangat terbatas ketika masa itu. Ya, hanya ada beberapa merek ya, seperti Siemens, Sony Ericsson, Nokia, ya, Samsung juga baru dirilis tahunnya 2000-an lah ya, 2001, 2002 ya, ketika itu ya, gitu ya. Nah, jadi dulunya saya itu pada tahun 99, saya dulu kan ada garasi mobil kan, ada garasi mobil tuh, ada space-nya kira-kira ya nggak gede-gede amat ya, paling 3 meter, 3 kali 4 meter ya, satu mobil. Nah, kebetulan pada masa itu orang tua saya punya gudang tersendiri, sehingga gudang itu garasi mobil itu tidak digunakan lagi. Nah, jadi kebetulan kan gudang itu juga, garasi itu juga bagian dari rumah saya sendiri. Oke, jadi saya nah, ketika itu saya tamat sekolah, sudah ada selama 2 tahun, saya mikir begini, wah ini saya nggak kuliah ya, saya kegiatannya sudah nih di rumah nih, apa nih yang mau saya lakuin nih, gitu kan. Ketika masa itu kan juga toko-toko juga belum begitu banyak ya, dikarenakan tebing tinggi itu sendiri adalah sebuah kota yang tidak terlalu gede. Pada masa itu ya, bisa dikatakan kota kecil ya. Jadi jaraknya dari kota Medan itu tebing tinggi 1 jaman lebih kurang ada 80 km dari kota Medan, yaitu ibu kota Sumatera Utara. Nah, jadi itu saya mencoba, saya mikir kalau saya buat aksesoris handphone gimana, karena saya melihat gini, di sana ketika itu ada 1-2 toko yang lebih dulu sudah ada nih, di tahun yang sama, ya, tapi mereka lebih mengarah ke gini, maksudnya gini, mereka ada toko elektronik, tapi dibarengi dengan menjual aksesoris handphone. Oh, berarti nggak spesialis ya? Spesial ya, nggak spesial dalam aksesoris handphone ya. Jadi saya lihat, nah saya coba-coba dulu nih, ini kita dulu coba-coba nih kan, ada garasi tempat sudah ada, nggak mesti nyewa nih, nggak mesti beli kan. Coba, terus saya cari sumber barang, saya cari dulu di kota Medan tuh, ada beberapa ya, ada beberapa sumber. Saya mikir begini, apa sih yang mau saya jual kira-kira ya, gitu ya, pada masa itu ya. Nah, terus saya jual semuanya deh. Jadi ketika itu saya ada jual
handphone juga Handphone. ada jual namanya kartu perdana ya. Oke. Kartu perdana dan juga ada beberapa jenis aksesoris handphone. Oke. Nah, Oke. jadi seperti kartu perdana juga sangat terbatas dan sangat mahal ketika itu. Oh iya, tahun 99. Nah, 99 di situ hanya ada Mentari, Simpati ya. Ya. Nah, jadi ya semua saya jual ketika itu gitu. Ya, ya. Handphone-nya juga ya. Waktu itu sangat mahal ya saya rasa. Ya. Yang dipajangin hanya 2 atau 3. Dimulai dengan kualitas yang kecil ya. Kuantitas kecil kan, spesial juga kecil ya, 2 atau 3. Paling banyak 5 tuh. Kalau all-bola saya 5. Nah, Kalau boleh saya potong nih ya. ya. Ko Budi itu mulai dari garasi mobil. Seperti yang Anda tahu guys, orang-orang sukses itu semua dimulai dari garasi mobil. Kita lihat contohnya ya. Bill Gates, dia juga mulai dari garasi mobil. Terus juga si Jeff Bezos mulai dari garasi mobil. Jadi kebanyakan orang-orang sukses itu dimulai dari garasi mobil. Jadi guys, kalau kamu orang punya garasi mobil, kamu bisa coba buka toko aksesoris handphone dari garasi mobil Anda sendiri dulu. Oke, cool. Silakan. Jadi waktu itu memang handphone itu masih sangat sedikit ya. Sangat terbatas ya. Sangat terbatas ya. Siemens, Nokia dan Sony Ericsson itu juga dengan Motorola ya. Itu juga belum nama Sony Ericsson ya. Kalau salah ingat saya namanya Ericsson. Ericsson. Nah, jadi berarti Koko mulai dari jual handphone, kartu perdana, dan aksesoris handphone. Belum seperti sekarang yang fokus aksesoris handphone ya. Oke, kok boleh dilanjut lagi. Nah, kemudian ya, jadi pada masa itu ketika kita menjual satu item barang, marginnya kan gede. Jangan itu ya. Ya, sangat gede ya. Sangat gede ya. Bahkan menjual satu kartu perdana Simpati, saya ingat waktu itu ya. Saya lupa apakah Double Impact atau Hoki atau apa nama jenis kartu Simpatinya dulu ya. Banyak ya. Jadi itu bisa marginnya, contoh modalnya 150.000 atau 350.000 satu kartu perdana modalnya ya, dan di dalamnya sudah ada pulsa sekian gitu ya. Kita bisa mendapatkan margin seharga modal tadi. Bisa 100% ketika itu pada masa itu ya. Jadi nanti begini, kita satu hari bisa menjual 1 atau 2 kartu, itu udah bahaya banget. Ya, margin udah gede. Margin udah gede ketika itu ya, bisa mencapai 300 sampai 400.000 per hari ya. Ya, masa itu ya. Jadi angan-angan itu nggak banyak ya, maksudnya ketika pagi itu saya buka toko itu saya berharap begini, ada aja yang beli kartu perdana satu aja ya. Saya udah dapat 200.000 nih. 200.000 nih ya. Kalau handphone ketika itu ya mungkin 2 hari, 3 hari satu handphone. Karena kan juga kota kecil ya. Barang juga terbatas dan harga dulu juga relatif agak masih mahal. Ya. Jadi pertama itu bangun pagi itu ya. Sarapan saya nanti. Saya buka toko nih. Jam 8 pagi. Ya kan? Sarapannya cuma 1. Karena margin yang tergede adalah jual kartu perdana. Dulunya. Jadi kalau rekan-rekan para toko, customer yang pernah melalui masa-masa itu, pasti tahu dulunya itu memang marginnya ya, keuntungan dari jual kartu perdana itu yang sangat besar. 100% ya. 100%, bahkan bisa lebih ya, bisa lebih ya. Jadi setelah saya jalani 1 tahun di awal, ternyata itu masih balance ya. Akhirnya balance itu artinya begini, kebutuhan orang akan kartu perdana, berarti satu paket nih. Orang kalau beli handphone baru pasti kan dia butuh kartu perdana. Nomornya ya. Nomornya jadi satu paket ya. Jadi kalau bisa menjual satu handphone dan satu kartu itu sudah oke ya. Masa itu ya. Kalau masa itu, jujur saja sih, kalau aksesoris sih, saya rasa yang sangat dibutuhkan, yang sangat dicari oleh user atau orang-orang itu jenis aksesorisnya itu sangat tertentu ya. Dulunya ya. Contoh handsfree ya, headset ya, charger, dan itu juga
masa itu kan memang masa-masa handphone masih baru. Yes. Jadi kelengkapan dari handphone tersebut mungkin keadaan masih bagus ya. Ya. Contoh charger ya. Hanya sedikit lah, sangat sedikit orang membeli charger ya. Kalau tidak hilang atau rusak, mereka nggak akan beli. Ya. Bahkan di handphone tertentu ada yang mendapatkan headset ketika itu. Sudah dapat ya, include ya. Tapi ketika itu kebanyakan yang masih sebelah tuh. Oh ya, ada satu handphone. untuk satu telinga tuh yang mendengar tuh. Makanya orang hanya lebih cenderung memilih handsfree sebagai aksesoris tambahan. Oke. Betul, itu paling laku handsfree ya. Laku handsfree ya, laku handsfree. Jadi ketika masuk di tahun 2000 ya, 2000 ya, saya masih ingat sudah mulai dikeluarkan ini apa namanya, anti radiasi. Itu mulai tempel di belakang handphone tuh. Kalau handphone nyala tuh, lampunya main ya. Nyala tuh ya. Ya. Jadi itu pada masa-masa itu sangat laku. Anti radiasi tempel. Anti radiasi ya. Tempel ya. Itu sangat-sangat aku udah diminati. Karena aksesoris yang cakep itu masa itu hanya itu gitu. Belum ada lah ya. Belum ada yang lainnya. Belum ada yang lainnya. Hanya anti radiasi. Karena ada lampu-lampunya ya. Iya, ada lampu ya. Jadi ya bahkan ya banyak orang memasang itu untuk pamer. Untuk pamer ya. Untuk pamer nih. Itu punya handphone nih. Ya. Karena dia setiap ada sinyal masuk dia pasti nyala tuh. Lampunya tuh. Berarti kan dia supaya untuk pamer. Pamor ya gitu ya. Jadi masa itu, jadi ketika masuk ke tahun 2001 menjelang 2002 ya, Samsung mengeluarkan produknya juga. Saya tahu juga ya pada masa 2001 mengeluarkan 2002 Samsung mengeluarkan produk handphonenya ya. Oke, jadi waktu itu Samsung sudah mulai dipasarkan ya. Itu ya. Kalau nggak salah itu ada seri R dan seri N ya. Jadi ketika itu pertama kali Samsung mengeluarkan handphone, walaupun sebelumnya ada seri R yang polyphonic ya, itu namanya polyphonic ya. Oh, yang baru ya. Dan ringnya sudah agak-agak canggih ya, sudah ringtones-nya sudah agak berirama ya. Nah, dengan suaranya yang beda ya, dengan yang ya masih tulalit lah bisa dikatakan suaranya gitu ya. Jadi di saat itu juga dikeluarkan ada beredar ya aksesoris yaitu berupa antena Samsung yang ada lampunya. Jadi waktu itu dikeluarkan juga antena ini universal, bukan hanya untuk Samsung, bisa untuk Motorola juga. Antena universal yang lampu untuk Samsung dan Motorola ya. Masa itu ya. Masa itu ya. Satu macam seluruh 21 tahun yang lalu ini ya. Jadi itu sudah masa itu ketika masuk ke tahun 2000-an lebih ya. Milenium ya. Dulu ya tahun 2000-an ya. Itu sudah agak banyak pengguna handphone ya. Masuk ke tahun 2002 sudah agak banyak ya. Jadi sudah ada banyak muncul toko-toko handphone juga. Sudah mulai berjalan ya toko-toko handphone ya. Jadi karena itu tadi sudah agak banyak produk yang untuk mereka jual dan semakin banyak pilihan dong bagi masyarakat ya masa itu ya. Jadi, baik itu handphone, baik itu aksesoris handphone ya. Iya, handphone juga. Jadi saya kembali lagi ke awal tadi. Saya bilang kan di awal kan saya buka kan mungkin charger ya belum laku ya satu dua ya. Kalau nggak hilang rusak kalau ganti charger. Karena kan oke baru ya. Setidaknya kan aksesoris pelengkapnya kan masih oke lah gitu ya. Jadi masuk ke tahun kedua dan dia sudah mulai laku. Karena rata-rata sudah banyak rusak nih. Baik itu karena jatuh atau lain pengguna atau gimana gitu. Memang sudah umurnya ya. Jadi sudah mulai laku. Jadi di sana
Jadi masuk ke tahun 2002, pergerakan dari aksesoris handphone itu sudah semakin naik ya. Terus semakin naik masa itu ya, karena ini dari banyaknya jenis handphone. Tipe-tipe handphone udah mulai banyak ya. Tipenya juga ya. Mereknya juga ya. Ya, Nokia juga sangat gencar ketika itu ya. Ya, nomor satu ya dulunya ya. Iya. Nokia dulu nomor satu. Iya, ada 3210, 3310, ya kan 8210, 8050. Ya. Saya ingat ketika itu kan saya juga ada servis nih. Ada servis nih. Bahkan untuk yang handphone jadul yang seperti keluaran dulu 3210, 3310, 8210. Nah, itu layarnya kan masih berwarna kuning ya. Iya. Masa itu ya. Iya. Sampai itu lagi ngetren tuh. Masa itu diganti layarnya jadi biru. Iya. Ganti layar biru sama seperti 8250, 8250 Iya, itu. iya. Saking ini trennya gitu kan. Nah, jadi masa itu juga ada trennya, bukan hanya saat ini gitu loh. Iya. Layar biru ya. Iya, layar biru ya. Jadi dulu masa dulu kan trennya itu kan memang trennya itu tergantung pada teknologi yang ada. Yes. Dan tergantung dengan kelengkapan yang beredar di pasaran ya. Produk yang beredar gitu ya. Jadi sudah dulu itu kan servis, ada jual HP, ada jual kartu perdana, dan juga jual aksesoris ya. Hampir semua ada bisa dibilang ya. Semua ada masa itu ya, masa itu. Nah, jadi masuk ke 2004, 2005, ketika itu sudah semakin banyak lagi tipe HP. Iya. Lagi HP, jadi sudah banyak aksesoris yang beredar. Oke. Nah, ketika itu saya tetap ke Medan ada, saya cari barang. Saya jual ke Jakarta. Jual ke Jakarta ya. Jakarta. 2003 ya. 2003 sudah mulai gencar ya. Ya. Sudah mulai ramai ya, sudah dijamur nih di mana-mana nih. Ya. Bahkan tahun 2002 saja saya ingat tuh casing Nokia itu sudah banyak modelnya. Ya. Jadi di sana juga tahun 2000-an, 2003 saya rasa 2003 ya. Bahkan untuk aksesoris handphone juga banyak brand yang keluar juga. Oh ya. Contoh casing ya, housing atau casing. Nah, casing atau housing. Ya, ada beberapa brand ya, itu saya ingat ya. Bahkan mereka import sendiri dengan brand sendiri untuk dipasarkan. Di Jakarta ya? Ya, Jakarta. Jakarta Karena mereka melihat tuh perkembangan aksesoris handphone ini bagus ya. Bagus ya. Jadi jujur saja ketika saya buka itu tahun 90-an, 99 masuk tahun 2000. Itu jujur saja kalau seandainya ketika itu ya, 3 tahun pertama saya buka tidak ada perkembangan. Bisa juga udah tutup. Udah tutup ya. Bosan dong. Bosan dong. Pertama itu memang dari segi usia kita. Oke. Kita masih remaja ya. Itu ya, masih remaja. Ya, ketika itu kita masih mau namanya ya bebas lah ya, jalan sana sini gitu ya kan. Karena kalau jaga toko kan nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Jadi ketika itu juga saya pertama saya buat saya sendiri, lalu saya pakai karyawan. Oh, pertama sendiri semua ya? Sendiri. Selama 1 tahun itu sendiri. Selama 1 tahun ya. Jadi saya terserah saya mau buka jam berapa, saya pas pelatih tutup jam berapa malam ya. Naik ke atas mau tidur. Karena rumah memang nggak kasih mobil kan. Naik ke atas ya. Iya, jadi memang mau tinggal juga. Gitu. Jadi masa itu, jadi ternyata saya jalani 4 tahun di awal ya. Itu pergerakannya semakin ada. Semakin bagus ya. Semakin naik ya. Semakin bagus ya. Walaupun ya jujur saja untuk melewati masa 3-4 tahun itu rasa jenuhnya sangat tinggi pada masa itu, sangat besar ya rasa jenuh saya karena sepi ya. Jujur saja sepi ya. Tahun 2000 masih sepi ya. Masuk tahun 2002 sudah agak naik ya. Itu tadi pengguna handphone juga terbatas masa itu kan. Jadi aksesoris kan gitu kan. Betul. Jadi sepi, saya jenuh ada, kadang saya juga tutupnya agak cepat. Kalau hujan juga saya udah tutup aja deh. Oh gitu ya. Saya jalan. Sama teman ya masa itu ya, masa remaja ya. Jadi masukin 2005 ke atas ya. Saya melihat
saya mikir begini, wah ini teknologi bagus ya. Bahkan ketika itu handphone China juga sudah mulai masuk. Ya, yang murah-murah ya. Yang murah ya. Untuk menyaingi Nokia, Samsung gitu ya. Nexian, Hitachi. Ya, high tech ya. High tech ya, masa itu sudah masuk ya. Ya jadi dengan label warna. Ya. Musiknya, ringtone-nya juga bisa MP3 ketika itu. Makanya udah bisa touchscreen ya. Ya. Nah, kalau dulu di Nokia kan masih bisa wave ya, ringtone-nya. Ya. Wave itu hanya sebuah lagu yang hanya kita penggal, potong. Bisa jadi ringtone. Ya. Itu juga di HP tertentu. Ya. Di HP kamera dan pakai memori KNMC. Ya, betul. 7650, 3650 ketika itu sudah bisa ada wave ya. Ya, saya ingat masa itu ya. Jadi masuk di produk China. Terus kata orang tua saya begini, ini lo perlu tinggalin, udah kok. Apa? Nah, kalau produk China udah masuk, mereka pasti sudah menjago. Karena produk China itu terkenal murah. Harga merakyat. Ya kan. Jadi dalam arti masuk orang tua saya itu kan semakin terjangkau. Jadi semakin kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati teknologi kan. Masa itu kan handphone ya. Untuk berhubungan ya. Jadi pada masa-masa 2005-an juga pengguna telepon umum dan wartel juga sudah sangat redup. Ya, mulai turun, sangat turun. Wortel. Iya, ya, warung telepon yang masa itu ya. Jadi masuk ke 2005 sampai ke 2010. Nah, sebenarnya kalau saya katakan untuk aksesoris handphone itu pertamanya teknologi dimulai itu gencarnya berasal tahun 2010. 2010 ya. Iya. Di sana memang kita melihat memang dunia itu sangat membutuhkan. Di sana juga para perusahaan besar berpacu untuk menciptakan satu produk untuk telekomunikasi yang sangat bagus, yang sangat baik. Jadi pada tahun 2010-an itu sudah sangat menjamur ya. Bahkan saya lihat di hampir di semua kota, bahkan kota terkecil sekalipun, maksudnya yang lebih kecil dari kota saya, lebih tinggi, sudah banyak buka toko handphone ya. Iya. Ya, tahun 2010 sudah agak lengkap sih aksesoris handphone ya. Bisa dikatakan sudah lengkap ya, sudah hampir semuanya ada ya. Dari juga sudah ada, di Flores juga ya, walaupun ada masih main potong ya, plastik ya, bahan plastik ya. Jadi artinya gini memang aksesoris dan handphone itu saling sejalan. Karena diciptakan handphone tipe itu, maka perusahaan juga ketika cara gimana menciptakan sebuah produk sebagai aksesoris pelengkapnya. Untuk mempermudah, untuk membuat keren ya. Masa itu ya gitu ya. Biar nggak bosen ya. Nggak bosen ya. Jadi sampai ke tahun 2012 ke atas, wah itu sudah sangat luar biasa teknologinya. Handphone sudah menjadi sebuah kebutuhan ya. Iya. Di tahun 2015 juga, bahkan bisa dikatakan lengkap-lengkapnya brand itu di tahun 2015. 2015 ya? Iya, sangat lengkap sudah. Ya. Jadi pada masa BlackBerry ya. Masih BlackBerry sekali ya. Masih 2000-an ini. Iya. 2000-an ya. Wah itu sampai saya masih ingat ya. Sange-sange populernya BlackBerry ya. Sampai itu orang beli BlackBerry itu ya. Jadi sebelum beli aja itu sudah datang inden ya. Waktu itu saya sudah nggak menjual HP lagi,
Oh, sudah memiliki handphone. Tapi mereka tahu, saya kan mungkin udah dari sudah lama ya. Ya, ya. Teman-teman datang tuh, Hmm. lu cari ini, tipe ini, BlackBerry ya. BlackBerry tipe ini, tipe ini. Ada BlackBerry yang tipe yang agak mungkin ya, ada Kota ya, Belagio, ya, itu high ya, class udah ya, ada yang high class. Kalau seperti ya Gemini, ya agak murahnya ya. murah ya, Bold ya. Sampai-sampai mereka suruh saya cariin. Begitu. Karena barang masih terbatas. Barang masih terbatas waktu itu BlackBerry. Mahal ya. Jadi hanya ada beberapa toko yang stok. Oke. Dan barang juga selisih sangat banyak. Harganya. Ya, ya. Suka saya order di Jakarta. Oke. Masa itu. Ya, kita kasih DP nih. Sampai begitu famousnya BlackBerry dulu. Begitu terkenalnya gitu ya. Jadi bahkan mereka barang belum ada juga mereka bahkan mau inden duluan, BP duluan waktu itu ya. Waktu itu ya. Jadi sempat BlackBerry itu berjaya jadi kurang ya 4 atau 5 tahun. Jadi teman-teman Koko itu bisa inden ke Koko karena mereka tahu dari awal Koko ada jual handphone ya. Iya. Nah inilah yang kita sebut sebagai momentum ya. Iya. Jadi sebenarnya itu begini. Kalau menurut saya ya. Pertama memang saya buka HP toko handphone sudah lama ya. Ya. Tahun 99 Yang kedua juga ya mungkin relasi kita banyak. Relasi ya. Teman-teman dulu nih. Dari keluarga dulu nih. Dari keluarga, teman-teman sekolah, teman dekat ya, baru bisa. Tentunya ini juga ruang lingkup kita. Relasi ya. Hubungannya. Jadi di sana tercipta sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan, walaupun itu saya nggak menjual lagi, tapi mereka percaya ke saya. Tolong dong ambilin. Ya. Karena barang waktu itu masih sangat terbatas. BlackBerry ya. Jadi sangat terbatas awal-awal ya. Karena rebutan dari rebutan ya. Iya, awal-awal ya. Ya. Jadi saya pesan Jakarta. Mungkinnya dulu mahal. Jakarta ke tebing tinggi ya. Dulu mahal, mungkin mahal. Tapi mereka tetap mau. Ya. Tetap mau. Mereka mau karena kenapa? Karena mau menikmati teknologi. BlackBerry ya. Waktu itu kalau nggak salah BlackBerry booming karena BBM-nya ya. Iya, BBM-nya. Jadi ya bisa mengirim pesan ya dengan berbagai emoticon ya. Yes. Dengan itu ya. Ya. Jadi mereka mau menikmati teknologi. Semua itu terjadi teknologi. Ya. Jadi era itu semua pasti ada teknologi. Ya. Sangat berkembang besar ya ketika itu gitu ya. Jadi saya kembali lagi tadi, jadi sebenarnya ke para masa bukan keemasan ya. Kalau menurut saya sih dari semenjak tahun 2010-an, 2015-an sampai sekarang itu juga menjadi masa keemasan para pemain berbisnis aksesoris handphone ya. Jadi saya kira sekali ketika itu tahun 2005 saya memutuskan saya tidak menjual HP lagi. Tahun 2005 berarti Koko stop jual HP, jual handphone ya. Tapi ketika itu masih ada servis masih jalan nih. Tapi handphone nggak jual lagi. Nah, pokoknya kartu bulanan nggak jual lagi dong. Karena nggak ada handphone lagi. Ya. Sepaket kan ya. Ya, berarti itu pun orang tetap nanya. Tetap datang nanya handphone. Lagi. Jadi saya mau fokusin ketika itu aksesoris dan servis. Saya mau fokus ini. Aksesoris handphone sama servis aja ya. Iya. Jadi saya nggak jual handphone lagi masa itu ya. Dan saya melihat ya mungkin saya sendiri nggak sanggup ya main lebih banyak. Oke. Karena saya sadar ketika tahun 2005, ketika dengan banyaknya handphone yang merek semakin banyak, maka itu kan harga kan pasti ada turun. Iya. Ketika itu saya nggak banyak sih ya, hanya beberapa piece ya. Saya beli harga segini, kita jualnya begini, karena lakunya bulan depan baru laku. Dan ketika itu harga bisa turun ya? Harga bisa turun. Nah, kita dulu kan nggak ada sistem refund ya. Nggak ada sistem refund. Jadi masa itu saya mikir, mana ya? Resikonya ya? Resikonya saya bulan depan baru laku.
Aku juga belum tentu HP tipe mahal nih. Iya. Ya benar. Iya. Iya. Ya memang sih Martin waktu itu ya 100.000, 200.000. Masih oke lah ya. Masih oke, bahkan BRI bisa 300-400.000 masih. Ya gede ya, harga gede ya. Iya. Jadi saya udah masih untuk BRI. Saya fokus ke saya sudah servis. Oke. Nah ini itu tahun 2000 sampai 2005 sampai 2008 ya. Maksudnya dari masa itu, saya mikir begini, wah ini kalau saya servis terus, bisa makan waktu. Waktu itu kamu servis sendiri? Sendiri, tapi karyawan sudah ada 2 atau 3, sudah ada 2 karyawan nih di toko. Oh di toko ya, tapi mereka nggak bantu servis ya? Nggak bantu, saya servis ya, sendiri ya? saya sendiri. Ya. Saya mikir, wah ini pusing saya begini, nggak sanggup. Ya. Handle ya saya. Ya, karena aku pasti harus waktu di servis. Ya. Oke, jadi saya malam saya mikir, seminggu nih saya mikir nih. Seminggu ya mikirnya. Jadi cara pandang saya nih, saya harus memilih dong antara servis dan aksesoris ya. Aksesoris handphone, ya. Jadi saya 1 minggu tuh saya mikirin, wah ini susah nih, pilihan yang sulit nih. Karena emang ya apapun bisnis Anda ya sebenarnya ya pasti ada margin dong. Pasti ya. Peluang lebih margin tuh tergantung dari kita seberapa fokusnya terhadap fokus tersebut ya gitu ya. Jadi cara pandang saya mikir begini, saya milih aksesoris handphone. Kenapa? Ya, jadi begini, kalau saya bicara dengan compare ya, membandingkan antara servis dan aksesoris, cara pandang saya simpel. Setiap tahun pasti keluar produk handphone baru. Pasti ada nih. Nah, itu saja di tahun 2008. Apalagi di tahun-tahun mendatang, saya mikir begitu. Jadi ketika sudah disuguhkan dengan handphone baru, mungkin saja handphonenya sudah sedikit rusak. Dia tanggung, saya perbaiki juga rusak lagi. Baru lah, jadi lebih canggih. Lebih canggih ya. Itu yang baru ya. Itu yang pertama ya. Dan pun kalau semakin maraknya handphone beredar, tentu aksesoris handphone berarti menjanjikan, itu sudah pasti. Karena semakin banyak pilihan, semakin banyak tipe handphone ya, pastinya kan semakin beragam ya. Aksesoris handphone ya. Saya mutusin, itu saya mau masih ngomong sama orang tua saya. Saya ngomong Pak, saya pilih aksesoris, saya mau servis. Dia juga tanya kenapa? Karena saya jelasin. Oh ya udahlah, itu pilihan yang bagus. Nah, menurut saya sih, menurut orang tua saya, kedua kanan satu hari bisa ngerjain berapa handphone rusak? Ya, masuk akal. Manual ya? Manual ya? Itu pun kalau langsung terbagi langsung tidak bermasalah. Spare part IC-nya nih contohnya nih. Kalau bermasalah juga berarti kan harus ulang dong. Makan waktu lagi. Harus ulang dong, gitu ya. Jadi, pilihan yang bagus. Ya saya pelan-pelan, tapi tetap untuk pelanggan yang setia, saya tetap layani. Saya beritahu ini terakhir ya, bulan ini saya terakhir servis ya, gini ya. Banyak kecewa ya, karena image tadi sudah melekat. Mereka sudah membudayakan sedikit-sedikit start. Ada keluhan apapun start. Bahkan di tahun sebelumnya untuk mengirim SMS, nomor pusat setan juga mereka nggak tahu. SMS, tolongin dong kok, settingin. Beda-beda ya, Salido beda ya, Excel beda gitu ya, Excel beda ya. Jadi sampai begitunya, jadi mereka kan image kita itu sudah terbaik ya, sudah terbentuk, sudah melekat di hati mereka ya. Hubungan juga udah dekat ya. Dekat ya, jadi mereka sudah membudayakan. Kalau ada apa-apa start. Ya kan, apa start ya. Jadi sudah namanya sudah kita termasuk pionir ya. Sudah lama ya. Jadi saya putusin aksesoris. Jadi di tahun benar, ternyata di tahun seperti terima saya bilang tadi tahun 2010 ke atas, bahkan di tahun 2015, wah itu sudah sangat luar biasa ya pertumbuhan aksesoris handphone.
selesai handphone ya. Iya. Padahal toko di awal semua jual ya. Semua jual. Handphone, Iya. kartu perdana, Iya. servis, Iya. terus spare partnya Iya. ya semua Ya, ya. jadi saya potong sedikit. Dalam hal ini saya tidak mengatakan servis tidak menyajikan ya. Yes. Saya nggak boleh mengangkat ya profesi orang. Ya, ya, Profesi ya, orang. ya. Saya tidak mengatakan ya jual handphone itu tidak ada margin. Ya, ya. Bahkan sejak tahun 2015 ke atas ya, Mhm. apalagi seperti kita tahu ya, masuk Oppo, Ya, sistem Vivo Oppo ya, ya, ya dan ada juga Xiaomi, ya, ya, ya. di sana juga di sana Realme, di sana juga sekarang juga Samsung semakin mengutamakan dari harga supaya bisa bersaing ya dengan kompetitor mereka gitu ya. Nah, di sana juga sebenarnya persaingan ini juga membuat para kita anggap sini pebisnis atau pedagang handphone semakin menjanjikan. Karena diberikan margin yang Ya lumayan, Lumayan, dan ya. harga terjangkau. Semakin harga terjangkau, masyarakat akan semakin antusias untuk membeli handphone. yes. Menjadi barang yang dibutuhkan. Ya, ya, Menurut cara pandang saya. ya, ya, Jadi, ya. saya tidak mengatakan segmen ini nggak baik. Saya Ya. mengatakan semua itu baik, ya. Baik. Semua itu baik ya. Karena handphone, satu produk handphone atau satu brand tertentu, dia hanya memberikan garansi 1 tahun. Oke. Kita ambil perbandingan. Mhm. Tupperware, Ya, dia berani memberikan garansi seumur hidup lifetime. ada. Tapi sampai sekarang juga tetap laku. Yes, Benar kan? yes. Nah, jadi kita bisa di sini melihat ya. Janganlah 1 tahun. Ya. Perusahaan-perusahaan gede seperti Oppo, Vivo, Samsung, bahkan jika diberikan garansi 3 tahun pun, Mhm. kebutuhan masyarakat tetap pasti meningkat. Yes, yes. Seperti sepeda motor, garansi mesin 5 tahun, 3 tahun, nggak ada ngaruhnya. Setiap tahun semakin macet nih. Iya, benar. Ya, Bertambah benar ya. Bertambah ya, benar ya. Ini Benar. itu faktanya. Ini Ya. faktanya nih. Ya. Kita cerita fakta nih. Ya, ya, Jadi apalagi di aksesoris handphone, ya. semakin banyak Tipe. tipe yang beredar di pasaran ya, Mhm. maka sampai lebih menjanjikan bagi pemain atau pebisnis atau pedagang aksesoris handphone ya. Ya, Jadi ya. makanya sampai hari ini ya mudah-mudahan saya masih tetap bisa mempertahankan aksesoris handphone ya. Saya juga ada beberapa cabang Mhm. dan ya puji Tuhan ya sampai hari ini juga saya Mhm. banyak bisa membantu ya toko-toko yang lainnya ya. Mhm. Saya bisa menjadi pembimbing mereka. Mhm. Saya juga bisa menjadi bukan hanya sumber barang ya, Mhm. bisa jadi sumber inspirasi bagi mereka, sumber solusi, sumber motivasi, Edukasi juga ya edukasi juga banyak sangat terbantu. Mhm. Ya saya bahkan ada toko beberapa yang di Aceh Mhm. sampai 13 kali tetap berkunjung, ya tetap mengambil barang dari Start. Star ya dari toko saya ya, dibawa ke sana dan juga dia perlu bimbingan. Karena sebenarnya ya bukan berarti dia tidak mampu ya. Saja. Jadi saya mengatakan begini, saya membimbing mereka, saya memberikan motivasi mereka. Saya anggap itu sebagai reminder atau pengingat Oke. yang sebenarnya dia juga bisa lakuin. Hanya saja terkadang seseorang itu Ragu ya. ragu ya, takut. Padahal nggak tahu. Padahal dia sudah tahu. Jadi Nah. kadang-kadang begini. Di sini kan yang pola yang saya berikan kan bukan berarti saya paling hebat tidak. Saya hanya membagikan ya, saya hanya share ke mereka ya bagaimana saya memanage toko saya dari dulu semenjak 23 tahun lalu sampai hari ini. Berarti ini ceritanya Koko ketika memutuskan untuk fokus di aksesoris handphone berarti bukan hanya main di retail ya, Bukan. tapi juga Koko Grosir. ini main grosir juga. Jadi benar-benar fokus di aksesoris handphone, grosir dan retail. Makanya Koko juga punya customer toko-toko ya. Toko-toko ya, baik itu lokal maupun yang luar kota ya. Ya. Dan Koko juga membantu mereka. Saya membantu Bagaimana mereka, ya. pengalaman Koko dalam membangun Iya. bisnis Koko ya. Jadi kita juga nggak boleh egois ya. Sini saya nggak boleh berperan egois karena gini. Di antara mereka saya juga banyak membantu bagaimana mereka bisa menjadi MD atau master dealer, jadi dari brand tertentu. Sebuah merek ya. Sebuah merek. Karena ya kita tahu sama-sama tahu satu brand tidak mungkin bisa menyediakan semua barang kebutuhan
dari satu toko aksesoris handphone. Yes, betul. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Nggak ada. Saya belum pernah lihat toko yang hanya jual satu brand ya. Memang belum ada. Jadi saya juga punya pandangan begini. Saya ambil contoh brand ABC. Saya bukakan dia jalan. Tapi barang lainnya juga bisa saya. Dan dari saya juga. Ya, timbal balik ya. Timbal balik. Feedbacknya ada. Feedbacknya ada. Nah, dan sampai sekarang ya, bahkan 8 tahun yang lalu ya, saya ambil contoh ya. Ya seperti saya kenalin ya, pada Pak Chandra dulu ya. Dia itu nama Pak Leo ya. Dia nama tokonya Maranatha ya. Maranatha di tebing tinggi juga ya. Siantar dan tebing tinggi. Siantar sama tebing tinggi ya. 8 tahun yang lalu, dia hanya bermodalkan 5 juta. Sampai hari ini, tokonya sudah ada 6. 6 ya? Nah, ya. Wow, dan itu akan kita, nanti akan saya video itu, akan saya buktikan. Ya, karena di sini kan saya bukan berarti, saya bukan menunjukkan siapa saya. Yes. Ya, jadi ingin sharing lah ya. Sebelum kita jauh mengarah ke yang lebih terperinci lagi masalah sosial ekonomi, saya ingin katakan itu. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Tapi lihat dan dengarkanlah apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan itu lebih penting ya, daripada siapa yang menyampaikan. Oke, guys. Nah, jadi di sini walaupun ya saya dan kita nih ya bergabung di Ewan sudah 7 tahun ya. Nggak terasa ya. Ya. Jadi di sini kan kesempatan saya ingin sharing. Saya ingin cerita bagaimana itu perjalanan sebenarnya aksesoris dari masa ke masa, era ke era. Nah, jadi sampai hari ini kenapa saya nggak jenuh? Karena itu tadi. Kenapa sampai hari ini saya belajar? Karena saya sadar teknologi itu semakin hari akan bertambah dan berkembang. Yes, teknologi nggak akan pernah mati. Kalau saya berhenti hari ini, berarti saya tidak mengakui teknologi dunia. Yes. Berarti saya tidak bisa menerima apa yang dipersembahkan dunia kepada saya. Ya. Berarti Koko tidak bisa mengikuti perubahan dunia ya. Iya. Tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima ya. Makanya Koko terus belajar. Karena kita sebagai penyedia bahan, baik itu retail atau grosir ya. Saya kan buka toko ya. Anggaplah kecil-kecilan dulu lah. Sekecil apapun toko, kita harus memenuhi kebutuhan orang. Kemauan orang, bukan kemauan kita. Yes. Benar ya? Apa maunya pasar ya? Iya, apa maunya pasar bukan kemauan kita ya. Jadi walaupun kita nggak hobi di sana, nggak hobi di bidang itu, tapi ketika kita memutuskan kita ingin membuka toko ini, toko itu, kita harus sudah berpikir, memikirkan. Saya harus bisa meluangkan waktu saya, konsentrasi saya, modal saya, tempat saya, bahkan saya kesampingkan kemauan saya demi perjalanan bisnis tadi, supaya bisa eksis dan terus continue dan berkembang, terus bertahan dan berkembang ya. Oke. Nah, Ko, kendala dulu dengan sekarang kan beda ya, Ko ya. Kalau dulu persaingan kita dengan offline, kalau sekarang sudah ada online, yang berarti persaingan dengan seluruh Indonesia, terutama pemain-pemain besar Jabodetabek. Nah, bagaimana cara Ko menyikapi ini? Bicara tentang kompetitor. Yes, kompetitor. Saingan. Kalau ini secara toko dulu ya, offline dulu ya. Offline, Kalau secara toko dulu dari masa lalu ke sekarang ya. Saya rasa ya, kalau masalahnya sih tidak banyak, hanya itu saja. Justru kalau masalah di toko itu cenderung ya, yang saya rasakan sampai hari ini itu lebih banyak ke masalah internal. Internal ya. Internal itu berarti seperti tempat usaha, karyawan kita, ya. Nah, karena sebenarnya itu yang menjadi kendala utama sampai hari ini. Ya. Iya, bahkan perusahaan segede apapun, sebesar apapun, masalah internal itu paling dominan ya, kalau menurut saya ya gitu ya. Baik itu sistemnya, SOP-nya, manajemennya gitu ya. Semua berhubungan dengan internalnya. Saya rasa masalahnya paling dominan itu. Nah, kalau masalah persaingan bisnisnya hanya
bagaimana mengatur harga jual, cara melayani, meyakinkan pelanggan, ya, dengan produk yang kita jual, bagaimana menata produk tadi, desainnya, meliputi desainnya, bagaimana kita mengatur kelengkapan barang kita. Produk harus lengkap ya? Iya, tanda kutip. Di sini saya tidak ceritakan skala besar. Saya berbicara sama kalian kriterianya itu bukan besar, bukan banyak. Bukan banyak ya. Contoh begini, banyak dan lengkap itu berbeda. Betul. Benar ya? Betul. Kita ambil contoh, kabel data ya, USB ya. Mungkin kita panjang ada 10 brand atau 10 merek ya. 10 merek. Tapi kita stoknya nggak banyak. Masing-masing 5 piece. Ini kita ambil contohnya. Ya. Jadi 10 brand hanya 50 piece. Betul. Benar ya? Betul. Itu lebih baik daripada kita sediakan satu brand yang jumlahnya 100 piece. Hanya untuk satu tipe. Berarti lebih penting banyak jenisnya ketimbang kuantitinya. Iya. Di sini saya cerita kita di skala toko ya. Bukan grosir ya, bukan berarti kita merekrut MD ya, bukan ya. Bukan ya. Di sini kita berbicara dari tokonya, toko dulu. Toko buat ke user ya. Toko buat user. Retail ya. Jadi lebih baik itu 10 brand ya, jumlahnya 50 daripada satu brand jumlahnya 500. Jadi maksudnya adalah lebih baik 10 tipe masing-masing 5 piece ketimbang satu tipe tapi 50 piece. Iya, bahkan 5.000 piece juga. Bahkan 5.000 piece. Iya. Lebih baik 10 tipe dengan 5 piece. Karena itu tadi kembali ke awal. Ya. Kita tidak bisa memaksakan kemauan kita. Kita nggak bisa memaksakan orang harus beli dan ini. Tapi kita mengikuti apa maunya dengan harga ini. Ya. Contoh, mungkin brand ABC. Harga 50.000. Ya. Memang yang kita jual itu barang premium, barang bagus ya. Barang oke lah, kualitasnya oke ya, kualitasnya ya. Nah, ketika kita sodorkan ke pelanggan, ke user, ini ada kabel Android nggak? Ada nih. Ada kabel Type-C nggak? Ada. Ada kabel Lightning nggak? iPhone ada. Harga 50. Nah, bagi yang mampu, mungkin bagi yang HP-nya yang sudah handphonenya masih canggih, masih oke ya, high class ya. Mungkin dia nggak keberatan mungkin itu. Benar. Tapi bagaimana dengan pelanggan yang terbatas ekonominya? Tadi kita tahu sama 2 tahun ini ya. Kita dilanda pandemi ya, sangat luar biasa efeknya yang melanda seluruh dunia ya. Kita harus pahami itu gitu ya. Jadi seperti saya katakan, jangan mengikuti kemauan kita. Tapi coba kita penuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan masyarakat. Apa maunya pasar ya, dan kemampuan pasar ya. Itu sesuai kemampuan mereka. Guys. Jadi kalau masalah persaingan itu tadi mungkin itu tadi masalah internal ya, masalah karyawan, manajemen dia sendiri. Karena itu sebenarnya masalah yang paling umum itu sebenarnya internal ya. Saya menganggap itu internal ya, karena itu untuk kalangan kita sendiri. Artinya kalau karyawan dan pengusaha berarti kan kita yang manage ya, mengatur ya, yang melibatkan orang luar. Makanya saya katakan ini internal ya, tempat juga ya, biasanya menata juga dan stok baru itu juga. Berarti persaingan itu hanya masalah di harga, kelengkapan barang, desain toko. Jadi sebenarnya kalau Anda tahu cara memanage ini semua, tidak masalah persaingan itu datangnya dari offline ataupun dari online ya. Nah, contoh di pasar jual sayur. Mungkin ada 20 orang jajan jual sayur semua. Di pasar. Tapi tetap laku kan? Semuanya pasti ada lakunya. Laku kan? Sama dengan toko. Kita nggak harus melihat, kita nggak usah takut toko yang gede. Jangan minder dengan toko gede ya. Di samping kita, di belakang kita, di depan kita. Tapi kita kalau kita dengan manajemen dengan baik, kita main customer dengan baik,
kita bentuk tim yang kuat, lebih baik SOP-nya, manajemennya gitu ya, kalau kita sesuaikan dengan harga yang jual, kita bisa mampu meyakinkan pelanggan, percayalah, ya itu tetap akan bisa. Berarti pesan Kobudi adalah lebih baik membangun image Anda adalah toko yang baik ketimbang Anda adalah toko yang besar. Nah itu ya Kak ya. Oke bro. Oke. Jadi kalau tadi itu untuk sesama toko ya. Jadi persaingannya dan juga ada online ya. Ya, nah sekarang kita akan berbicara soal persaingan dengan online. Ya, online. Seperti kita tahu, ya ini sedikit ini mengenai online ya. Sejarah online ya. Sejarah online. Banyak sedikitnya kita akan cerita. Yang ceritain. Jadi sejarah online Indonesia itu awesome itu ya. Dimulai dari tahun 1999. Berarti tahun 99 sudah ada online sudah ya? Ada online ya. Jadi ketika saya buka toko sebenarnya sudah ada online ya. Berarti gitu, ya. online bukan baru-baru ini, tapi dari tahun 99 sudah ada ya? Ya, jadi ketika itu namanya kalau nggak salah Andrew Darwis ya mencetuskan ya membuat sebuah situs yang namanya Kaskus ya. Kaskus, yes. Kaskus ya. Yes. Kaskus 1999. Ya, jadi waktu itu udah mulai muncul toko bagus. Iya, toko bagus yang sekarang kita tahu namanya OLX ya. Ya, OLX. Nah, terus kita berkembang pada tahun 2009. Itu pakai Sasa. Telah berdiri itu Tokopedia. Ya. Nah, dan ketika itu antusiasme masyarakat itu sudah semakin tinggi. Ya, terhadap belanja online. Masyarakat ya. Oke. 1 tahun setelahnya maka berdiri Bukalapak. Ya, Bukalapak ya. Dan disusul oleh tahun 2011 bahkan perusahaan asing, perusahaan fashion asing yaitu Singapura mendirikan Zalora. Iya, Zalora di Indonesia ya. Betul. Tahun 2011 ya. Maka di tahun yang sama juga dicetuskan Harbolnas ya ketika itu ya. Belanja yang nasional ya. Ya, jadi disusul oleh sampai sekarang ini kita tahu ada Shopee. Ada Lazada. Ya. Nah, jadi banyak. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap online itu sebenarnya sangat tinggi. Semakin tinggi ya. Tahun 2009. Bahkan di 2010 ya, bahkan Tokopedia mencapai rekor tertinggi 2011 ya kalau nggak salah. Untuk penjualannya ya? Untuk penjualannya bahkan mencapai 100 juta US dollar ketika itu. Salah saya dari sumber ya. Ya ketika itu ya, jadi saya tetap mengikuti perkembangan online ya. Karena sebenarnya online itu juga adalah saya menganggap online itu bukan persaingan ya. Justru online itu membantu saya. Oh, seperti apa? Jadi kita jangan gitu ya. Jangan menganggap online itu menjadi saingan. Oke, secara face to face, secara duel nih, itu mungkin dia saingan. Tapi kalau kita ambil sisi baik, itu juga bisa menjadi senjata kita untuk setidaknya mempertahankan toko kita agar tidak terpengaruh penjualannya oleh online. Ya, jadi saya menganggap, bahkan saya rangkul para reseller, orang menjual all shop, maka saya rangkul ya. Sampai hari ini tetap saya rangkul ya. Jadi 3 tahun yang lalu saya sadar ketika itu sudah sangat banyak bermunculan ini marketplace ya. Sangat luar biasa. 3 atau 4 tahun lalu ya. Saya mulai merangkul. Jadi contohnya dari Karyawan sendiri. Ya. Lu punya Facebook nggak? Saya tanya. Lu punya IG nggak? Lu punya WA nggak? Punya dong. Lu punya teman nggak? Berarti orang yang punya handphone pasti punya itu semua ya? Facebook, Instagram, WhatsApp ya? Jadi di sini kan saya melihat peluang. Ya udah. Lu mau jadi tambahan nggak? Mau dong. Ya. Lu fotoin barang-barang kita. Terus lu share ke teman lu. Posting ya? Posting. Nggak usah saya tahu. Terus lu posting ke teman lu. Ya. Ada yang besar di luar jam kerja.
lu antar, mau dia dijemput ke rumah lu kamu sendiri, mau kamu antar pakai kurir, mau kamu sendiri mengantar, pokoknya kamu yang jual. Barang kalau di toko ini, saya berikan kamu 20%. Fee 20% ya? Fee 20% dari hasil penjualan? Iya. Oke. Jadi ketika itu saya juga merekrut mahasiswa, ya, pelajar juga banyak ya. Dan sampai sekarang ya ada sekitar 78 kalau nggak salah. 78 reseller? Iya, yang dari kota saya rekrut. Kota tebing tinggi ya? Tebing tinggi saja ya. Dan mereka jualannya melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram ya? Cara mereka sendiri. Cara mereka sendiri ya? Saya tidak membatasi. Dan ini tidak saya batasi. No limit. No limit ya? Tidak saya pernah batasi. Oke. Mungkin untuk kategori barang tertentu ada yang nggak sampai 20%. Oh ya. Contoh speaker saya kasih 5%. Oke. Nah, power bank juga saya kasih 10%. Oke. Nah, itu yang saya lakuin sampai sekarang. Jadi saya menganggap online itu ya secara sekilas memang kita melihat itu menjadi persaingan di toko kita. Ya. Tapi percayalah, ya setiap kesulitan tetap ada peluang. Yes. Tetap ada kesempatan yang terbentuk. Makanya saya ketika orang menganggap online itu, wah, saya kenal teman-teman ya, toko juga nih. Ya. Gimana toko? Wah, pusing dong, banyak orang semua. Terus dia beli online, dia kan beli di mana? Kopi ya, Bukalapak, Lazada. Lazada kan beli di mana? Ya nggak tahu, ya dari toko juga kan. Lu nggak mesti toko ini, lu tetap nama toko. Orang beli di toko, lu jual kasih dia keuntungan apa enggak? Ya. Lebih nyata lagi. Ya. Saya memberikan penjelasan para reseller. Kalian ngambil di Tokopedia sekarang, Lazada itu perusahaan raksasa. Kalau dengan harga yang sama, sama-sama free ongkir, tapi kan dekat satu kota. Ya. Satu bukan, harganya 20.000. Kita ambil contoh, sama dengan harga yang sama. Oke. Tapi bedanya, kamu bisa ke toko saya, bisa melihat langsung, bisa kamu sentuh, bisa kamu tes sebelum kamu jual, ya. Atau kamu memilih hanya melihat foto. Oke. Saya kamu pilih, saya bilang, dengan jenis barang yang sama ya, dan dengan harga yang sama dong. Oke. Kita mesti perbandingan dong. Kalau dengan barang berbeda kita susah banget. Yes. Dengan barang sama, dengan harga yang sama. Apple to apple lah ya. Apple to apple ya. Jadi itu yang saya lakukan selama ini dalam menghadapi sudah bukan menghadapi ya, bukan menghadapi, dalam berjalan beriringan dengan Allah. Saya menganggap saya itu bukan menghadapi ini bersaing, bukan bersaing. Ya, saya bicara di segmen ini dari toko. Dari toko ya. Bukan bersaingi, bukan menyaingi, tapi saya berjalan beriringan dengan Allah. Saya lebih mungkin lebih pantas kata-katanya berjalan berdampingan. Menggunakan lah ya. Menggunakan. Online itu sebagai jalur. Iya. Jadi saya katakan sekali lagi di sini saya berpesan ya, para toko. Ini tips ya, ini tips buat toko ya. Pesan atau tips ya, para toko ya, dimanapun berada di Indonesia ini, jangan sekali-sekali merasa itu online ada saja. Oke. Tapi gunakanlah kesempatan itu menjadi peluang. Ini peluang ya. Jadi peluang. Oke. Karena kita masih bisa menciptakan kesempatan bagi kita, bagi reseller juga untuk menjual produk yang ada di toko kita. Itu berarti gini, tips yang aku kasih adalah gunakan online itu sebagai jalur marketing kita dengan membangun reseller-reseller yang mereka berjualan di online gitu ya. Iya. Jadi kita bangun reseller ya. Jadi kita jangan takut dengan toko-toko yang ada di online, tapi kita bangun reseller yang mereka jualannya di online. Kita ikuti perkembangan zaman. Kita ikuti perkembangan zaman. Karena apa? Karena kalau reseller ini mereka beli di marketplace, mereka hanya melihat gambar. Iya, sudah pasti. Tapi kalau beli di kita, apalagi yang reseller yang ada di kota kita, mereka bisa lihat langsung barang real, bisa tes langsung. Bisa tester kan? Bisa tester. Iya. Berarti tipsnya guys, tips dari GoBudi adalah bangun reseller.
yang mereka jual di online. Dan mereka mau jual online di mana aja, it's okay. It's okay. Nah, kita nggak bisa membatasi mereka. Nah, mereka mau jual di Tokopedia silakan, mau jual di Lazada silakan, mau jual di Shopee silakan, mau jual di Instagram juga silakan. Yang penting kita rangkul mereka supaya kita memiliki jaringan reseller. Semakin besar semakin baik ya, Bu ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah online itu jangan diperangi. Oke, online jangan diperangin. Tapi kita rangkul para reseller dan kita sadarkan. Oke. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan memerangi. Bukan memerangi online tadi. Kita bagaimana berjalan beriringan dengan Kita rangkul ya. Itu ya kita rangkul. Oke. Itu yang selama ini yang saya lakukan, yang saya jalani. Dan ya puji Tuhan juga dengan cara seperti itu ya salah satu triknya ya, itu masih salah satu trik. Kita bisa bertahan ya sampai di tahun 2022 ini sudah ya. Kita nggak kalah. Maksudnya gini, omset dari tahun ke tahun itu tetap normal ya. Normal ya. Biarpun pandemi ya. Jadi pandemi tetap normal seperti sebelum pandemi ya. Ya itu pun nanti akan saya bagikan tips dan trik secara lengkap kepada para customer atau toko. Oke. Di sesi yang berikutnya. Oke guys, jadi tunggu sesi berikutnya ya guys ya. Jadi Kobudi akan share tips dan trik bagaimana cara membangun bisnisnya secara terperinci ya. Semua terperinci. Salah satu internal, dari semua sisi. Desain, cara menentukan harga jual, sampai bagaimana sih cara merekrut reseller ya. Oke guys. Nah, jadi nantikan video berikutnya kita akan bahas lebih terperinci lagi mengenai tips dan trik yang akan di-sharing oleh Kobudi. Oke. Apalagi kira-kira yang mau disampaikan? Saya rasa itu saja dulu untuk sesi kali ini. Dan sesi berikutnya kita akan membuat juga seperti macam edukasi, tips dan trik juga, ya. Dan kita akan berupaya kita akan buat seperti solusi umum. Seperti solusi umum ya. Solusi umum untuk para membantu para customer yang berupa toko-toko. Iya, apalagi ya customer dari luar ya, tentu akan kita prioritaskan. Ya. Jadi kita mungkin sudah sepakat ya dengan Mas Chandra ya. Kita akan membuat banyak perubahan ya, banyak kemudahan untuk para customer ya di tahun ini ya. Dan moga-moga ya itu semua bisa terrealisasi secepat mungkin. Secepat mungkin. Nah, kita akan berikan materi, konsep, SOP, edukasi, semuanya tips dan trik. Itu untuk para pelanggan customer setia dari kita. Oke guys. Ya. Jadi nantikan video berikutnya, jangan sampai ketinggalan. Dan kita juga berencana akan membuat live. Jadi di live itu teman-teman bisa tanya-tanya langsung nih ke Kobudi nih, apa masalah yang dihadapi dan solusinya kira-kira seperti apa. Apapun pertanyaannya akan dijawab oleh Kobudi ya, seputar tentang bisnis aksesoris handphone ya, seputar aksesoris handphone. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga buat Kobudi yang sudah mau sharing. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.